Mengejutkan, ternyata bukan Anies. Ini jago PKS di 2024. Penulisan Toh Cahaya. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, saat ini dipandang publik yang bakal diusung PKS, dengan catatan jika partai yang diajak koalisi bersedia. Jika tidak, Anies Baswedan auto nganggur. Meski elektabilitas di level 1 bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ternyata secara mengejutkan, PKS justru mendorong kadernya sendiri untuk diusung sebagai calon presiden 2024. Meskipun nama kader PKS ini tidak masuk radar bursa capres dari berbagai survei, banyak elit PKS yang sampai gemes sama tokoh yang satu ini. Mereka para elit PKS minta yang bersangkutan mau tampil ke publik. Memang tokoh yang satu ini tidak begitu dikenal masyarakat. Padahal tokoh yang satu ini dulu pernah menduduki jabatan sebagai menteri juga duta besar. Siapa dia? Salim Segaf Al-Jufri, dalam struktural Partai Keadilan Sejahtera. Yang bersangkutan adalah Ketua Syuro PKS. Ada yang kenal? Dr. Haji Habib Salim Segaf Al-Jufri, LCMA, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 17 Juli 1954, umur 66 tahun. Pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia sejak 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. Sebelumnya ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman sejak Desember 2005 hingga 2009, menggantikan Muhammad Maftuh Basyuni. Para anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera sampai meminta agar Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri tampil memberikan keteladanan nyata di hadapan publik. Para kader PKS berharap Salim mesti dikenal publik secara luas agar masyarakat merasakan kehadiran PKS sebagai partai oposisi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fatul dalam siaran pers mengatakan, masyarakat perlu tahu bahwa PKS sebagai partai oposisi hadir di tengah penderitaan rakyat. Satu tokoh kunci PKS dikenal publik secara luas. Mabruri mengatakan hal itu merupakan rekomendasi musyawarah Majelis Syuro 4 pada Rabu yang dihadiri 80 anggota Majelis Syuro PKS. Salim Segaf memang politikus dari PKS yang banyak diamnya, tidak seperti Mardani atau Hidayat Nur Wahid yang sering cari sensasi recehan agar eksis di media. Wirawiri macam setelikaan. Selain Salim, konon PKS juga siapkan calon presiden lainnya dari kader sendiri. Salim Segaf, Ahmad Syaiqo, Hidayat Nur Wahid. Ahmad Syaiqo sendiri adalah pendiri Partai Keadilan Sejahtera atau PKS atau ketua umum. Sedang Hidayat Nur Wahid bagi Anda mungkin sudah tidak asing. Mantan Ketua MPR dan sosok ini salah satu deklarator berdirinya partai ini dan juga mantan Presiden kedua PKS. Selain Mardani dan Tifatul Sembiring, Hidayat Nur Wahid salah satu sosok yang dikenal suka kontroversi atau melempar nyinyiran ke media. Tapi kalau menurut saya, PKS selamanya tidak akan ada kader atau tokoh di intern mereka yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebab mereka sendiri sudah memiliki sebutan Presiden, Ketua Umum untuk kalangan sendiri. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Selama ini secara umum publik melihat PKS dekat dengan Anies. Begitupun sebaliknya. Keduanya bagaikan sepasang kekasih. Saya meyakini Anies Baswedan oleh PKS bakal tetap didorong jadi salah satu jago mereka. Kendati mereka punya harapan Salim Segaf akan, tetapi tokoh ini rasanya tidak laku untuk dijual bahkan untuk calon wakil presiden sekalipun. Nama yang bersangkutan sama sekali tidak masuk radar bursa capres maupun cawapres dari berbagai lembaga survei yang sudah rilis. Salim Segaf sudah pasti tahu diri, ogah ditonjol-tonjolkan. Konstituen sebagian besar tidak mengenalnya. Partai Keadilan Sejahtera sejak era HNW tidak ada lagi tokoh yang dikenal publik. Sempat muncul nama Ahmad Heriawan, Gubernur Jabar selama 2 periode, tapi setelah itu meredup. Bisa kita bayangkan Provinsi Jabar kurun 1 dasawarsa dalam cengkraman PKS. Yusuf Suvendi, salah satu pendiri Partai Keadilan Cikal Bakal Partai Keadilan Sejahtera, memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998, dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.
Tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Ikhwanul Muslimin adalah salah satu jamaah dari umat Islam, mengajar dan menuntut ditegakkannya syariat Allah. Organisasi ini menyebar di berbagai belahan dunia. Di Arab Saudi sendiri, Ikhwanul Muslimin dilarang. Dewan Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok yang tidak mewakili nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dewan tersebut menggambarkan organisasi yang berpusat di Mesir tersebut sebagai kelompok sesat yang merusak hidup berdampingan di dalam negara dan membuat hasutan, kekerasan, dan terorisme. Jadi Anda paham kan mengapa para ini lebih digandrungi oleh kelompok-kelompok semacam FPI, TA212, HTI, Salafi Wahabi, pendukung Anies, dan kelompok lainnya yang berafiliasi. Tidak main-main, suara mereka di tingkat nasional pada tahun 2019 meroket. Pada tahun 2014, suara PKS 8.480.204 atau 6,79%. Pada tahun 2019, suara PKS 11.493.663 atau 8,21%. So, be careful. Demikian, salam.